Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Apsana dari Manajemen 18C dengan NIM 18416261201252. Ingin menjelaskan mengenai analisis kepuasan kerja dan motivasi kerja pada perusahaan Mondelez Indonesia. Berikut presentasi yang akan saya jelaskan. Pengertian motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi berasal dari kata lain mover yang berarti dorongan atau menggerak. Secara konkret, motivasi juga sebagai batasan dari sebuah proses pemberian motivasi yang bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien pada perusahaan tersebut. Pentingnya motivasi adalah hal yang menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer atau pimpinan juga memberikan pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Nah, dengan hal ini, motivasi juga berperan penting dalam perusahaan untuk kelancaran atau pencapaian target yang perusahaan inginkan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan atau mencintai pekerjaannya. Sikap ini juga dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Hal ini, kepuasan kerja juga dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Keadaan yang menyenangkan dapat dicapai jika sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang dimiliki oleh pegawai itu tersebut. Kepuasan kerja juga merupakan suatu pernyataan rasa senang atau positif yang merupakan hasil penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Menurut Luke 1995. Peran manusia dalam perusahaan. Peran manusia dalam perusahaan itu merupakan hal yang sangat penting. Karena manusia dalam hal ini merupakan makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi setiap organisasi dalam perusahaan. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai atau manusia dalam hal ini menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikap negatif dalam melakukan pekerjaan sehingga nantinya pegawai tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan maksimal sesuai dengan target yang perusahaan inginkan. Untuk mengembangkan sikap-sikap positif tersebut kepada pegawai, sebaiknya pimpinan perusahaan harus terus memotivasi para pegawainya agar kepuasan kerja pegawainya menjadi tinggi. Mengingat kepuasan kerja merupakan bagian dari kepuasan hidup yang bergantung pada tindakan individu tersebut menemukan saluran-saluran yang memadai untuk mewujudkan kemampuan, minat, ciri pribadi, nilai-nilainya. Faktor motivasi yang menimbulkan kepuasan kerja. Dalam bukunya, Manajemen Sumber Daya Manusia mengelompokkan faktor-faktor motivasi ke dalam kedua kelompok yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, yaitu faktor eksternal, karakteristik organisasi perusahaan, dan faktor internal, karakteristik pribadi pegawai. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja dapat dilihat dari teori kepuasan Herbaix yang mengemukakan dua faktor tentang motivasi, yaitu faktor yang membuat orang merasa puas dan faktor yang membuat orang merasa tidak puas. Faktor yang pertama, faktor yang membuat orang merasa puas, dilihat dari adanya kondisi intrinsik yang mampu menggerakkan motivasi yang kuat yang dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik, dan faktor intrinsik tersebut meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan berkembang pegawai tersebut. Faktor yang membuat orang merasa tidak puas dilihat dari adanya beberapa kondisi pekerjaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan jika kondisi pekerjaan ini tidak ada faktor intrinsik berupa gaji, jaminan kerja, status pekerjaan, prosedur perusahaan,
kualitas hubungan antar pribadi dengan rekan kerja, atasan, maupun bawahan. Dalam hal ini, manusia merupakan motor penggerak sumber daya yang ada dalam rangka aktivitas dan rutinitas dari sebuah organisasi dalam perusahaan. Sebagaimana diketahui, sebuah organisasi atau perusahaan di dalamnya terdiri dari berbagai macam individu yang tergolong dari berbagai status, yang mana status tersebut berupa pendidikan, jabatan, golongan, pengalaman, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pengeluaran, serta tingkat usia dari masing-masing individu tersebut. Suatu pernyataan kehidupan organisasional bahwa pimpinan memainkan peranan yang amat penting. Bahkan, dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau visi misi dari perusahaan tersebut. Memang, pimpinan baik secara individual maupun sebagai kelompok tidak mungkin dapat bekerja sendirian. Pimpinan membutuhkan sekelompok orang lain yang dengan istilah populer dikenal sebagai bawahan, yang digerakkan sedemikian rupa sehingga para bawahan itu memberikan pengabdian dan sumbangsihnya kepada organisasi dalam perusahaan, terutama dalam cara bekerja yang efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Maka, pemberian motivasi dapat dikatakan penting karena pimpinan atau manajer itu tidak hanya berhubungan dengan karyawan. Karena seorang pimpinan tidak dapat melakukan pekerjaan sendiri, keberhasilan organisasi amat ditentukan oleh hasil kerja yang dilakukan oleh bawahan tersebut. Dengan begitu, pemberian motivasi sangat penting karena pimpinan atau manajer tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk melaksanakan tugas sebagai seorang manajer, ia harus membagi-bagi tugas dan pekerjaan tersebut kepada seluruh pegawai yang ada dalam unit kerjanya sesuai hierarki. Seseorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, memberi cukup perhatian, memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Untuk menciptakan kondisi tersebut, diperlukan adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja bagi setiap pegawai. Ini berkemungkinan bila terwujudnya peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai secara optimal sebagaimana tujuan atau organisasi perusahaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja pegawai. Kaitan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja pada PT Mondelez sangat berhubungan erat dengan kepuasan kerja dan motivasi kerja. Kepuasan kerja dan motivasi kerja merupakan dua hal yang berbeda dipaparkan secara beriringan atau bergantian. Kepuasan kerja pada seseorang pegawai mungkin mempengaruhi kehadirannya dalam pekerjaan. Kesediaan untuk bekerja juga seringkali dipengaruhi oleh keinginannya untuk mengganti pekerjaan. Di sisi lain, pegawai yang termotivasi adalah pegawai yang perilaku senantiasa bersesuaian dengan sasaran dan tujuan-tujuan organisasi dalam kondisi ini. Hambatan dan kesulitan kecil tidak mudah mengganggu aktivitas pekerjaan. Untuk kesimpulan dari artikel maupun kasus tersebut, yaitu salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi kepada karyawan. Dengan istilah populer sekarang, pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan yang dibatasi bahwa memanfaatkan karyawan yang memberi manfaat kepada perusahaan. Ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang memberi kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaan akan diusahakan oleh pemimpin agar memberikan award yang telah si pegawai kerjakan sesuai dengan standar perusahaan. Usaha untuk merealisasikan kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberikan motivasi. Motivasi yang dimaksud itu yaitu dorongan kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya, bahwa
Kepuasan kerja juga merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya yang sudah tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi, termasuk ketidakpuasan bekerja. Kepuasan kerja berkaitan dengan motivasi kerja dalam organisasi maupun perusahaan akan terlihat dari outcome atau produktivitas pendidikan yang diperoleh memuaskan atau tidak memuaskan, sehingga sudah tentu akan mempengaruhi juga perilaku organisasi. Nah, motivasi yang dimaksud itu ialah seperti award yang akan diberikan perusahaan untuk pegawai tersebut. Apabila pegawai tersebut sudah mampu mengerahkan kinerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan, sehingga nantinya si pegawai tersebut akan merasa sangat puas bekerja di sini karena sudah diberikan award yang sangat bagus oleh perusahaan. Permasalahan kasus di atas dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor motivasi apa saja yang mendasari Budi dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Kedua, kasus Budi di atas diambil dari teori motivasi mana yang dapat menjelaskan sikap perilaku Budi tersebut. Yang ketiga, jika sebagai Tarman, seorang manajer, hal apa yang harus dilakukan untuk bisa memotivasi Budi dan melakukan profesional kerjanya seperti sebelumnya. Yang keempat, bagaimana sikap Budi saat bekerja dalam memperoleh kepuasan kerja tersebut sehingga dapat melakukan investasi terhadap perusahaan yang dia dirikan. Untuk yang kelima, aspek kepuasan kerja apa saja yang terdapat pada kasus Budi tersebut. Pendapat dari kasus tersebut adalah pada permasalahan yang pertama, faktor motivasi yang mendasari Budi melakukan pekerjaan dengan baik ialah upah atau gaji yang diterima sesuai dengan pemikiran Budi tersebut. Kebijakan perusahaan yang mencakup jam kerja, pakaian kerja, istirahat, liburan, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Budi. Tunjangan pekerjaan dan kondisi fisik tempat bekerja sangat aman, serta hubungan antar karyawan dengan atasan maupun bawahannya harus sesuai dengan yang Budi inginkan. Hal tersebut dapat memungkinkan Budi untuk terus mengapresiasi dirinya untuk mencari pengalaman pada saat melakukan pekerjaan dan dapat mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan. Pada kasus permasalahan yang kedua, teori yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku Budi yaitu teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, di mana yang beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan itu di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Kemudian seseorang mempunyai motivasi jika dia belum mencapai tingkat kepuasan tertentu dalam kehidupannya. Kemudian apabila kebutuhan akan sesuatu telah terpenuhi, maka kebutuhan tersebut tidak lagi akan menjadi motivator. Pada pekerjaan di atas, dapat dilihat bahwa Budi merasa sudah cukup terpenuhi kebutuhannya dari usaha kulinernya, sehingga di perusahaan dia tidak lagi merasa perlu bekerja keras melebihi kuota pekerjaan sebagai tenaga pemasar perusahaan seperti yang pernah dilakukannya. Dikarenakan juga usia Budi yang sudah sangat tua, maka sebentar lagi perusahaan juga akan melakukan pengeluaran kinerja yang sudah cukup usianya. Pada kasus permasalahan yang ketiga, saya sebagai penulis juga akan melakukan pendekatan secara emosional dengan menegaskan bahwa perusahaan sangat membutuhkan kinerja yang telah Budi berikan pada perusahaan, menawarkan kenaikan gaji dan intensif atau tunjangan, serta memberikan penghargaan khusus sebagai tenaga pemasaran yang baik.
Pada kasus permasalahan yang keempat, sikap Budi dalam melakukan suatu pekerjaan yaitu dilakukan pekerjaan secara profesional tanpa memikirkan masalah apa yang sedang terjadi dalam dirinya dalam dirinya maupun di luar pekerjaan. Hal ini juga sangat menentukan dengan hasil kinerja yang akan Budi capai setelah selesai melakukan pekerjaan dan akan merasa sangat puas. Lalu pada kasus permasalahan yang kelima, karyawan yang puas melakukan pekerjaan lebih baik dalam memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perasaan positif mendorong kreativitas, memperbaiki pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Perasaan positif juga memperbaiki ketekunan tugas dan menarik lebih banyak bantuan dan dukungan dari rekan kerja. Aspek kepuasan kerja dari kasus Budi itu tersendiri dilihat dari gaji atau upah yang diterima, lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri, serta sudah mampunya Budi dalam menginvestasikan pendapatannya dalam sebuah restoran. Untuk kesimpulan dari artikel maupun kasus tersebut, yaitu salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi kepada karyawan. Dengan istilah populer sekarang, pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan yang dibatasi bahwa memanfaatkan karyawan yang memberi manfaat kepada perusahaan. Ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang memberi kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaan akan diusahakan oleh pemimpin agar memberikan award yang telah si pegawai kerjakan sesuai dengan standar perusahaan. Usaha untuk merealisasikan kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberikan motivasi. Motivasi yang dimaksud itu yaitu dorongan kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya, bahwa kepuasan kerja juga merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya yang sudah tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi, termasuk ketidakpuasan bekerja. Kepuasan kerja berkaitan dengan motivasi kerja dalam organisasi maupun perusahaan akan terlihat dari outcome atau produktivitas pendidikan yang diperoleh memuaskan atau tidak memuaskan, sehingga sudah tentu akan mempengaruhi juga perilaku organisasi. Nah, motivasi yang dimaksud itu ialah seperti award yang akan diberikan perusahaan untuk pegawai tersebut apabila pegawai tersebut sudah mampu mengerahkan kinerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan, sehingga nantinya si pegawai tersebut akan merasa sangat puas bekerja di sini karena sudah diberikan award yang sangat bagus oleh perusahaan. Saran yang dapat saya berikan dari penulisan artikel ini serta kasus yang saya buat, sebagai pelaku bisnis dan juga orang yang terlibat dalam dunia bisnis, kita harus dapat melakukan pekerjaan secara profesional serta dapat memberikan motivasi bagi para karyawan, seperti award yang dikeluarkan oleh perusahaan agar para karyawan mampu untuk bekerja dengan baik dan mampu untuk bersaing dalam meningkatkan jabatan yang akan ia dapat nantinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan makalah atau artikel tersebut serta penyampaian yang saya keluarkan pada saat melakukan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.